Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang kami muliakan para alim, para ulama, wabil khusus para ustadz, ustadzah khusus bacaan Al-Quran Islamic Center, Bapak, Ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Pertama, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat taufik dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita sampai saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat hadir di sini dalam rangka halal bihalal khusus bacaan Al-Quran Islamic Center. Dan jangan lupa salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kami selaku tim pengelola Islamic Center mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia halal bihalal pada pagi hari ini. Dengan adanya halal bihalal pagi hari ini, kita merasa bahwa pagi hari ini kita selalu kompak dan mau bersilaturahmi di pagi hari ini. Karena mengapa halal bihalal ini sangat-sangat penting sekali. Jadi mungkin kalau kita sedikit menoleh ke belakang tentang sejarah halal bihalal, bahwa pada dasarnya halal bihalal itu produk Indonesia asli. Makanya tidak salah kalau teman-teman mengatakan bahwa halal bihalal itu bid'ah. Itu tidak salah, karena memang halal bihalal itu produk Indonesia asli. Dengan patos halal bihalal, acara halal bihalal di Malaysia, di Singapura, di negara-negara Arab pun tidak ada acara halal bihalal, karena halal bihalal ini adalah produk Indonesia asli. Makanya banyak teman-teman kita yang mengatakan bahwa halal bihalal itu bid'ah, tetapi karena saya ini nurut wong NU bahwa bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Kalau yang lain mungkin bid'ah itu bid'ah dhalalah semua, tapi saya menurut orang NU bahwa NU itu ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah hasanah. Hadirin sekalian yang berbahagia, bahwa sejarah halal bihalal ini terjadi di tahun 1948, yaitu pada saat itu ada perang saudara di daerah Madiun, yaitu antara DITII dan PKI, di mana perang saudara tersebut bertambah lama, bertambah meluas. Akhirnya Presiden Soekarno ini takut. Akhirnya takut, menyuruh ajudannya untuk memanggil Kiai Haji Wahab Hasbullah dari Tambak Baras, Jombang. Setelah Kiai Wahab datang menghadap Presiden, maka langsung Kiai Wahab matur, Presiden, bagaimana, saya sudah ada masalah apa sekarang? Bapak Presiden mengatakan bahwa sekarang ini sedang terjadi masalah di Madiun, yaitu perang saudara. Saya khawatir bahwa ini akan merambah kemana-mana. Kalau akan merambah kemana-mana, berarti kan Indonesia nanti itu akan tidak kompak, akan terjadi masalah.
Nah, akhirnya ya terus saya minta petunjuk Yai Wahab bagaimana pendapat Yai supaya perang saudara ini tidak berkelanjutan. Akhirnya Yai Wahab Hasbullah ini mengatakan kepada Bapak Presiden bahwa Bapak Presiden sekarang ini kan sudah pertengahan bulan Ramadan. Sebentar lagi kita menghadapi Idul Fitri. Sebagai biasa bahwa setiap Idul Fitri kita akan mengadakan halal bihalal. Bagaimana kalau halal bihalal ini kita panggil seluruh tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh kepala daerah kita panggil di Istana Negara untuk mengadakan silaturahmi. Tetapi Pak Karno mengatakan kalau bisa jangan kata-kata silaturahmi. Silaturahmi ini suatu hal yang biasa. Bagaimana dengan kata-kata yang lain? Akhirnya Yai Wahab mengatakan bagaimana Bapak Presiden kalau halal bihalal ini kita silaturahmi ini kita ganti dengan halal bihalal. Karena memang pada saat itu belum pernah diadakan halal bihalal dan belum ada kata halal bihalal. Jadi ini kata baru. Akhirnya Bapak Presiden setuju bahwa ya saya setuju kalau katanya ini tidak silaturahmi tetapi kata halal bihalal. Akhirnya setelah Idul Fitri diadakan pertemuan seluruh tokoh dan kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara. Setelah itu dijelaskan oleh Yai Wahab Hasbullah bahwa tujuan halal bihalal pada hari itu seperti ini. Akhirnya Bapak Presiden juga mengatakan bahwa halal bihalal seperti ini jangan mandek di sini saja. Maka saudara nanti kalau pulang ke daerah masing-masing juga mengadakan halal bihalal supaya masyarakat kita ini tidak saling bertengkar satu sama lain, tetapi saling akrab, saling bersilaturahmi supaya tidak ada masalah. Akhirnya sampai saat ini maka halal bihalal ini berlangsung. Jadi sekali lagi bahwa halal bihalal ini adalah produk Indonesia asli. Produknya Bapak Presiden Soekarno dan Yai Wahab Hasbullah. Hadirin sekalian yang berbahagia, setelah itu kita akan membahas sedikit bahwa saya ini sangat salut dengan Bapak Ibu sekalian. Mengapa Bapak Ibu sekalian saya menganggap itu semua ini sudah berumur ya, bukan remaja lagi ya, rata-rata sudah berumur. Tetapi Bapak Ibu sekalian ini masih senang untuk kursus baca Al-Quran, masih semangat untuk belajar membaca Al-Quran. Itu yang saya kagumi. Mengapa? Karena mungkin Bapak Ibu mengingat hadis dari riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik bahwa di situ mengatakan al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Jadi surga itu merindukan 4 golongan. Jadi surga itu merindukan 4 golongan. Jadi nyuwun sewu Bapak Ibu sekalian, jenengan ini ibadah itu kan tujuan utama surga ini. Bukan hanya sekedar niku napa cari pahala. Cari pahala bahwa pesan kalinya Allah durung meridhoi. Nah itu kita masih tanda tanya. Jadi makanya kita itu tujuan akhir kita itu adalah mencari surganya Allah. Jadi surga itu menurut hadis tadi ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama yaitu tahlil Quran. Orang yang senang membaca Al-Quran. Jadi orang pertama itu orang yang senang membaca Al-Quran. Makanya saya sangat senang sekali, saya sangat bangga sekali dengan semangat Bapak Ibu sekalian yang sudah berumur masih semangat untuk belajar Al-Quran. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. Jadi dan tidak hanya seperti itu, tetapi kita harus di samping belajar, kalau sudah lancar
yo kudu ngapalno minimal surat-surat sing pendek. Napa? Karena kalau kita ini sudah berumur, tambah lama tambah tua, kadang-kadang mata kita ini tidak kelihatan. Lalu tidak ketok, kalau dikit pocong-pocong kok tidak ketok. Akhirnya kita ini supaya istiqomah membaca Al-Quran, kita harus mempunyai hafalan. Misalnya hafal kul huwallahu Bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad. Terus pokoknya maca kul huwa mungkin sedino oleh 1000 ya tambah. Bahasa yang penting ada hafalan. Ojo loro apa jenenge di apa wis sepuh-sepuh usaha napa jenenge beli kacamata ternyata tujuannya untuk lihat HP lah. Tujuannya hanya untuk membaca Al-Quran supaya kelihatan. Jadi yang pertama yaitu tahlil Quran. Yang nomor dua yaitu wahafidil lisan. Jadi orang yang bisa menjaga lisannya. Karena di dalam hadis riwayat Bukhari nomor hadis 6035 di situ disebutkan sebaik-baik manusia adalah orang yang baik akhlaknya. Nah, makanya sekarang ini saya itu hampir prihatin dengan kondisi yang ada sekarang. Jadi kalau kita melihat di HP, jadi kadang-kadang ada habib, ada ustadz, apalagi pengamat, itu ngilong-ngilong wis gak koyok-koyok wis gak dosa. Koyok-koyok gak dosa. Padahal di dalam hadis yang lain di situ disebutkan hadis riwayat Bukhari Muslim, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa berkata dengan baik, maka diamlah. Nah ini hadis ini wis coba iku wis gak capek populer. Karena wis kabeh wis koyo-koyo apa bismillah wis gak dosa. Dan bahkan banyak yang ingin untuk kepemimpinan presiden ke depan ini kita minta kepada DPR. Jadi ini sebagian habib, sebagian ustadz, khususnya pengamat, ini minta supaya kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara ini disahkan. Nanti Allah wis bawa bas nilok wong lah negara ku koyo apa. Kamu tenang. Jadi koyo apa negara iki. Jadi itu tidak hanya orang non muslim saja. Jadi sebagian habib, sebagian ustadz dan khususnya dari pengamat ini minta supaya ada kebebasan bersuara. Padahal saya dulu itu masih ngaji di pondok, itu pada saat Orde Baru, jadi lengsernya Pak Harto. Jadi kan semua orang itu mungkin 60% sampai 80% orang Indonesia itu kabeh kilo ke Pak Harto. Tapi kiai saya itu bilang kepada jamaahnya bahwa ojo melok-melok ngilokno Pak Harto. Karena sampai kapan jalur sepuluh nang Pak Harto, sampai kapan ketemu? Wong ketemu wae itu angel, omongan itu main nang Jakarta. Dari ngono. Sampai nek durung iso jalur sepuluh, sampai wong mati utawa sampai disi mati. Jadi keelekane Pak Harto kuwi sampai PKB. Nek sampean sik tetep ngilokno wae bahwa keapian sampean dipek karo Pak Harto. Jadi seperti itu kiai saya itu, makanya kita itu harus hati-hati kalau berbicara ojo sampai berbicara kita itu menyinggung perasaan teman-teman. Mungkin itulah sekedar dari saya sebagai tim pengelola. Terus terang saja, karena saya juga harus siap-siap karena undang-undang itu nanti sampai disahkan. Saya sebagai tim pengelola Islamic Center di Wong Alon Kidul terus diopo jawabannya. Nah, saya sebagai ketua takmir Masjid Islamic Center, aku nek di Lono sing masjid ini besok. Jadi seperti itu nantinya. Jadi kalau memang disahkan oleh DPR,
itu nanti wis ngomong wis gak karu-karuan ya seperti sekarang ini aja kan sudah mulai wong ilono Pak Jokowi ilono wis gak karu-karuan wis seolah-olah kita itu sing bener dhewe sing paling pinter. Mungkin itulah pesan dari saya. Mungkin kalau ada ingat dan manfaatnya monggo. Demikian kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.